Grid Supervisor, panduan praktis menjadi supervisor yang efektif. Sebagai seorang supervisor, memiliki keterampilan yang efektif dalam memimpin tim adalah kunci untuk kesuksesan dalam dunia kerja yang kompetitif. Buku ini menggali konsep-konsep esensial untuk menjadi pemimpin yang mempengaruhi, menginspirasi, dan memperbaiki kinerja tim secara keseluruhan. Penting pembelajaran yang berkelanjutan, penuh rasa syukur, dan kontribusi yang berarti. Never ending learning, teruslah belajar. Sebagai seorang supervisor, proses pembelajaran tidak pernah berakhir. Dunia bisnis terus berkembang, teknologi terus maju, dan dinamika tim selalu berubah. Oleh karena itu, menjadi penting bagi seorang supervisor untuk terus-menerus memperbarui dan meningkatkan keterampilan mereka. Penuhi diri Anda dengan rasa syukur yang berkelimpahan. Selain fokus pada pembelajaran yang berkelanjutan, Grid Supervisor juga mengajarkan pentingnya mengembangkan rasa syukur yang mendalam. Ketika seorang supervisor mampu menghargai apa yang telah mereka capai dan apa yang mereka miliki, hal ini menciptakan atmosfer positif di sekitar mereka. Rasa syukur yang berkelimpahan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pribadi, tetapi juga menginspirasi anggota tim untuk memberikan yang terbaik. Berkontribusilah penting berkontribusi pada kesuksesan tim dan organisasi secara keseluruhan. Seorang supervisor yang efektif tidak hanya fokus pada pencapaian pribadi mereka, tetapi juga mengutamakan kepentingan dan pertumbuhan anggota tim. Mereka berusaha untuk memfasilitasi pengembangan individu, memberikan dukungan yang diperlukan, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif. Dalam dunia kerja yang dinamis dan kompetitif, peran seorang supervisor sangat penting dalam mengarahkan, mengelola, dan memotivasi tim menuju kesuksesan. Seorang supervisor yang efektif, dengan fokus pada 4 tahapan kunci, planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, pelaksanaan, dan controlling, pengendalian. Dalam setiap tahap ini, pembaca diajak untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan strategi praktis untuk meningkatkan kinerja dan hasil tim. Planning, perencanaan. Perencanaan yang efektif merupakan fondasi dari kesuksesan manajerial. Penting merumuskan tujuan yang jelas dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Dengan perencanaan yang matang, seorang supervisor dapat mengidentifikasi prioritas, mengalokasikan sumber daya dengan efisien, dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketidaktahuan atau ketidakpastian. Organizing, pengorganisasian. Setelah merumuskan rencana, langkah berikutnya adalah mengorganisir sumber daya dan struktur tim secara efisien. Bagaimana menyusun tugas, tanggung jawab, dan peran dengan tepat sesuai dengan keahlian dan kekuatan individu. Pengorganisasian yang baik membantu menghindari tumpang tindih, memperjelas ekspektasi, dan meningkatkan koordinasi antar anggota tim. Actuating, pelaksanaan. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan seksama. Strategi untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan anggota tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang supervisor yang efektif harus mampu memberikan arahan yang jelas, mendukung pengembangan keterampilan individu, dan memfasilitasi kolaborasi antar tim. Controlling, pengendalian. Pengendalian adalah tahap terakhir dalam siklus manajemen yang efektif. Penting memantau kinerja tim, mengevaluasi pencapaian tujuan, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana asli. Pengendalian yang baik membantu supervisor untuk mengidentifikasi masalah potensial, mengurangi risiko kegagalan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai seorang supervisor,
Kemampuan untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang jelas merupakan kunci utama untuk memimpin tim dengan sukses. Kerangka kerja yang kuat yang disebut sebagai spesifik, measurable, achievable, rasional, time frame, SMART. Konsep ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana merumuskan tujuan yang efektif dan memastikan kesuksesan dalam mencapainya. Spesifik. Pertama-tama, sebuah tujuan haruslah spesifik dan terperinci. Perlu mengidentifikasi tujuan dengan jelas dan tepat. Tujuan yang spesifik membantu menghindari kebingungan dan memberikan arah yang jelas kepada tim. Sebuah tujuan yang spesifik akan menjelaskan apa yang perlu dicapai, mengapa hal itu penting, dan siapa yang bertanggung jawab atas pencapaian tersebut. Measurable, terukur. Selanjutnya, sebuah tujuan haruslah dapat diukur agar kemajuannya bisa dinilai secara objektif. Penting menentukan indikator kinerja yang dapat diukur untuk mengevaluasi kemajuan menuju tujuan. Hal ini membantu supervisor untuk memantau progres, mengidentifikasi masalah potensial, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Dengan memiliki metrik yang jelas, supervisor dapat memastikan bahwa tujuan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Achievable, dapat dicapai. Setelah menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Mengevaluasi keterjangkauan tujuan secara realistis. Tujuan yang dapat dicapai akan memotivasi tim dan mencegah rasa frustrasi akibat target yang terlalu tinggi atau tidak realistis. Supervisor perlu mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, kemampuan tim, dan kendala lainnya ketika menetapkan tujuan yang dapat dicapai. Rasional. Tujuan yang ditetapkan juga haruslah rasional, artinya sesuai dengan visi, misi, dan strategi organisasi secara keseluruhan. Pastikan tujuan yang dipilih mendukung tujuan yang lebih besar dari organisasi. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan oleh tim berkontribusi pada pencapaian visi dan misi perusahaan secara keseluruhan. Time frame, kerangka waktu. Terakhir, sebuah tujuan haruslah memiliki kerangka waktu yang jelas untuk pencapaiannya. Tetapkan batas waktu yang realistis untuk mencapai tujuan. Kerangka waktu yang jelas membantu mempertahankan fokus, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi risiko penundaan atau pengulangan. Supervisor harus memastikan bahwa batas waktu yang ditetapkan memadai untuk mencapai tujuan dengan efektif, tetapi juga cukup fleksibel untuk menangani perubahan yang tak terhindarkan.